Allah catat sebagai amal saleh. Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia. Kita dalam kesempatan kali ini akan mencoba membahas buku yang berjudul 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi saleh dan salehah. Bagaimana kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi saleh dan salehah. Ini merupakan kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan sebagai orang tua. Kewajiban kita terbagi dua. Ada hablum minallah dan hablum minan nas. Kewajiban yang berkaitan dengan berbagai macam ibadah yang langsung kepada Allah seperti sholat, ya, berpuasa, haji, umroh dan lain-lain. Ada juga kewajiban kita kepada sesama manusia yang mesti kita lakukan selama hidup ini. Di antaranya adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Seorang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, lalu kemudian mereka memiliki anak, maka mereka wajib untuk mengetahui, atau bahkan bisa diketahui sebelum mereka menikah. Itu lebih baik lagi, agar nantinya ke depan anaknya insya Allah menjadi soleh dan salehah. Karena akan dijelaskan di buku ini, 100 kiat bagi orang tua, ternyata kiat yang pertama adalah kiat yang dipersiapkan sebelum menikah. Ya, kiat yang pertama, kiat yang kedua adalah kiat sebelum menikah untuk mendapatkan nanti anak yang saleh dan salehah. Saya menulis buku ini berkaitan dengan banyaknya masalah yang terjadi di masyarakat. Ya, ketika kita berdakwah di mana-mana, ya, banyak pertanyaan dari para orang tua tentang anaknya. Atau mungkin para orang tua bertanya tentang bagaimanakah cara mendidik anak. Nah, dengan adanya buku ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban bagi kaum muslimin yang membutuhkan ilmu tentang bagaimana mendidik anak. Dan anak ini adalah buah hati kita, ya, penyejuk mata dan hati, dan kita harus perhatian kepada mereka, memberikan pelayanan, memberikan bimbingan, memberikan arahan. Dan Allah perintahkan kepada kita di surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perhatikan jamaah sekalian, jaga dirimu berarti kita menjaga diri kita, ya, sampai mati agar kita tidak termasuk penghuni api neraka, dan jaga keluargamu. Dan ini disebutkan bersamaan, ya. Jaga dirimu dan keluargamu secara bersama-sama. Jaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Dan penjagaan ini sampai kapan jamaah sekalian? Barangkali kita punya anak sudah besar, sudah menikah, atau mungkin dia anak wanita sudah memiliki seorang suami. Barangkali ada image di masyarakat bahwa kalau sudah punya suami, maka orang tua lepas, tidak lagi bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Padahal tidak demikian jamaah sekalian. Ya, orang tua yang memiliki anak laki-laki maupun perempuan, mereka sudah menikah ataupun sudah memiliki anak kembali, atau mereka mungkin belum juga menikah, tetap kewajiban ada di pundak orang tua. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sampai kapan? Sampai mati kewajiban ini. Sama seperti kita sholat. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat sampai kapan? Sampai mati. Ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Terlepas nanti anak itu belum menikah, ataukah anak itu sudah menikah kembali dengan punya suami atau istri, maka tetap orang tua berkewajiban untuk menjaga mereka. Artinya, tetap orang tua memperhatikan bagaimana iman mereka, bagaimana ilmu mereka, bagaimana amal mereka, bagaimana pemahaman agama mereka, bagaimana akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, dan lain-lain. Ini pekerjaan yang berat, ya, bukan pekerjaan yang mudah, karena kewajiban ini diperintahkan sampai mati. Selama orang tua masih hidup, maka orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan anak-anaknya dan berusaha keras, ya, mati-matian pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana caranya agar anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah. Anak yang saleh dan salehah adalah anak yang bertakwa kepada Allah. Mereka mengetahui dengan sunnah Nabi SAW. Mereka cinta kepada Islam.
Mereka cinta kepada Allah dan Nabi SAW. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga anak yang saleh dan salehah adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang saleh dan salehah adalah anak yang selalu membantu meringankan beban orang tuanya, membantu orang tuanya, dan berbagai macam kewajiban atau hal-hal yang sangat menggembirakan orang tuanya. Anak yang saleh dan salehah adalah anak yang senantiasa banyak kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Semakin hari semakin baik akhlaknya, perbuatannya, ucapannya, perilakunya, dan lain-lain. Nah, demikian jamaah sekalian ya. Sebagai muqaddimah bagi kita semua, harapan kita tentu ingin sekali mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Siapapun orang tuanya, pasti menginginkan, karena lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Anak yang saleh dan salehah bukan berarti tidak punya kesalahan. Anak yang saleh dan salehah pastilah dia punya dosa, punya kesalahan, karena mereka manusia biasa, sama seperti orang tuanya. Pasti mereka memiliki kesalahan. Tetapi yang dimaksud anak yang saleh dan salehah di sini adalah anak yang lebih dominan, lebih banyak nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai ketaatannya dibandingkan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Seperti itu. Semakin baik kebaikannya, semakin banyak ketaatannya, maka itulah anak yang saleh dan salehah. Yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka semakin paham tentang agamanya, semakin mengamalkan isi agama ini sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai ya orang tua itu nanti mendapatkan balasan penderitaan karena mereka tidak peduli kepada anaknya. Mereka tidak peduli kepada anak yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak dididik, tidak dijaga, dan seterusnya. Nah, ini mengakibatkan penderitaan. Orang tua menjadi menangis, ya, menjadi kesel, ya, dongkol, dan lain-lain. Tidak mendapatkan bantuan dari anaknya, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menggembirakan hati mereka. Apalagi ketika mereka sudah mengalami usia tua. Apalagi ketika mereka sudah mati nanti. Ternyata anaknya tidak peduli kepada orang tuanya. Makanya Allah berfirman, silakan bagi yang memiliki bukunya, itu ada di cover depan ya. Di cover depan bukunya itu ada firman Allah yang saya cantumkan, yaitu la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Janganlah seorang ibu itu menderita karena anaknya, dan jangan sampai seorang ayah juga menderita akibat anaknya yang dia miliki. Allah mewanti-wanti kepada kita ini. Jangan sampai seorang ibu menderita ya akibat anaknya, dan jangan sampai seorang ayah juga menderita karena anaknya. Kenapa bisa demikian? Karena anak itu bisa membahagiakan kedua orang tua dan juga bisa menjadikan orang tua sedih dan mengalami penderitaan di dunia sampai ke akhirat nanti. Ya, anakmu orang tua yang bertanggung jawab. Anakmu orang tua yang selalu melihat dan mengawasi mereka. Dan kata para ulama, ya, anakmu itu surgamu atau nerakamu. Anakmu itu surgamu atau nerakamu. Artinya anak itu bisa menjadikan orang tua ya masuk ke dalam surga, dan anak itu juga bisa menjadi sebab orang tua masuk ke dalam neraka. Ini bukan main-main jemaah sekalian. Bukan main-main, suatu hal yang mesti kita perhatikan ini. Kita harus serius membahas tema ini. Karena tema besar. Bukan tema yang remeh, tema yang gampang, tema yang mudah. Tidak. Ini tema yang berat. Ya, kalau kita mengerjakan ibadah sholat, ya mudah, cuma 5 menit selesai. Kita menunaikan ibadah haji, hanya 5 hari selesai. Kita umroh 2 jam selesai. Kita zakat setahun sekali. Ya, atau kita menunaikan hal-hal yang lain. Tapi untuk mendidik anak ini agar mereka menjadi soleh dan solehah butuh waktu sampai mati, bertahun-tahun. Perhatian kita, kepedulian kita, jangan sampai kita tidak memperhatikan mereka. Dan insya Allah menjadi mudah kalau kita punya ilmunya, kita ada niat yang ikhlas untuk ya melaksanakan kewajiban ini, dan kewajiban ini tidak boleh ditinggalkan, dan kalau diamalkan ya kita didik mereka, maka pahalanya sangat besar.
Subhanallah. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah kemudahan untuk mendidik anak-anak kita. Kita pun tahu bagaimana ilmunya, bagaimana metodenya, bagaimana caranya, bagaimana kiatnya yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, kemudian diajarkan juga oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Maka disinilah saya mencoba dengan kemampuan yang ya apa adanya, ya kita mencoba menulis ya buku yang berjudul 100 kiat bagi orang tua. 100 kiat hal-hal yang mesti kita ketahui bagi orang tua atau orang yang akan menjadi orang tua. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, sebaiknya langsung saja ya kita masuk kepada bukunya bagi jamaah sekalian yang sudah memiliki buku. Marilah kita lihat beberapa poin yang disebutkan dalam buku ini, dan tentunya mendidik anak itu perlu waktu dan pasti capek, letih dan lelah. Ya, sabar jamaah sekalian. Inilah konsekuensinya. Anak adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Kita diuji dengan adanya harta dan anak-anak kita. Maka bersabarlah dalam mendidik mereka, bersabarlah ketika bersama mereka, karena mereka terkadang membahagiakan kita, terkadang mereka membuat kita sedih, ya, dan tetap kita maju ke depan untuk mendidik mereka. Bisa jadi mereka belum soleh dan soleha akibat dari perbuatan kita sendiri. Coba kita evaluasi. Kenapa anak ini berkata seperti ini? Kenapa anak ini berbuat seperti ini? Kenapa susah untuk disuruh ibadah? Kenapa berat untuk bangun subuh? Kenapa mereka berat untuk diajak ke majelis ilmu? Kenapa? Evaluasi. Dan belum terlambat, karena kita masih hidup dan anak juga masih hidup. Masih ada kesempatan untuk kita bisa dengan izin Allah merubah mereka. Ya. Baik, jadi jangan sampai kita menderita akibat perbuatan anak, baik itu suami maupun istri, tentunya menginginkan bersama anak bahagia, baik di dunia sampai di akhirat, bahkan masuk surga bersama anak-anak mereka. Itu harapan kita ya, harapan kita bahkan bisa masuk surga bersama anak-anak kita, tetapi ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena memang kalau tidak ada usaha, tentunya bagaimana bisa Allah akan memudahkan semua itu kalau memang kita berdoa, berusaha maksimal ya untuk mendidik diri kita pribadi dan anak-anak kita. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama jamaah sekalian. Kiat yang pertama kita bisa lihat di halaman 11. Di halaman 11 ya. Kiat yang pertama, dan kiat ini sebelum pernikahan. Kiat pertama dan kiat yang kedua saya sebutkan tadi, kiat yang kita lakukan sebelum menikah. Ini idealnya. Tentunya jamaah sekalian, Bapak Ibu atau ikhwan akhwat sudah menikah semua ya, insya Allah. Tapi bagi yang belum menikah bisa diamalkan ini. Saya sampaikan juga karena ini idealnya seperti ini. Yaitu kiat yang pertama, agar anak itu menjadi soleh dan soleha adalah hendaknya calon suami dan istri mempersiapkan ilmu dan amal sebelum mereka menikah. Jadi sebelum menikah, calon suami ini dan calon istri mempersiapkan ilmu dan amal. Hendaknya mereka menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Hendaknya mereka menjadi pribadi yang bertakwa. Bibit-bibit unggul yang ada pada diri mereka ini bermanfaat untuk kedepannya. Seorang ulama ditanya, kita bisa baca di halaman 11, bagaimanakah engkau mendidik anakmu? Bagaimanakah engkau mendidik anakmu? Maka dia menjawab bahwa, aku mendidik anakku sebelum aku menikah. Aku mendidik anakku sebelum aku menikah. Bagaimana bisa? Kan belum menikah. Istri belum punya, suami belum punya, anak apalagi. Aku mendidik anakku sebelum aku menikah. Artinya adalah, ia telah mempersiapkan dirinya dengan kesolehan pribadinya. Selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, selalu menjaga dirinya dari apa-apa yang Allah haramkan untuk dikerjakan. Jaga dirinya. Dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, dan dia pun menjauhi dosa-dosa. Sehingga nanti diharapkan anaknya, yang nanti Allah takdirkan, nanti dia menikah dan punya anak, anak itu pun akan memiliki pribadi yang soleh, dengan adanya benih kesolehan yang telah ia siapkan. Jadi benih yang baik, gen yang baik.
dari pasangan hidup ini, baik yang calon suami dan calon istri, dipersiapkan ya dari benih ketakwaan dan kesolehan yang mereka miliki. Mungkin sebelum menikah memang mereka orang yang baik, mereka orang yang ngaji, orang yang taklim, mereka belajar tentang Islam secara serius, mereka sering membaca Quran, mereka memperbaiki akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Insya Allah benih-benih ini akan turun kepada anaknya nanti. Ini secara idealnya ya. Seperti itu, insya Allah tidak jauh-jauh. Buah itu dari pohonnya nggak jauh-jauh. Akan mirip seperti apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, kita dulu yang memperbaiki dirinya. Sebagai orang tua, perbaiki diri kita. Nanti insya Allah anak itu nggak jauh-jauh dari kita. Ini langkah pertama. Baik calon suami maupun calon istri. Yang kedua, di halaman 12, kiat berikutnya adalah ketika pribadinya sudah soleh dan soleha, sudah baik ya, maka hendaknya ketika itu calon suami berusaha untuk memilih pasangan dari wanita yang soleha. Dan juga calon istri ya berusaha memilih pasangannya dari pria yang soleh sebagai pasangan hidupnya. Ketika pribadinya sudah baik, jangan salah memilih pasangan. Semata-mata dari kecantikannya, semata-mata dari kekayaannya, semata-mata dari sifatnya duniawi. Nah, ini keliru. Karena kita memikirkan ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi paling tidak target perencanaan itu sudah ada. Dan target-target itu sesuai dengan syariat. Perencanaannya pun sesuai dengan syariat. Pribadi kita sudah baik, mudah-mudahan seperti itu. Lalu salah dalam memiliki pasangan. Ternyata pasangan ini jauh dari agama. Pasangannya tidak soleh dan soleha. Pasangannya betul-betul ahli maksiat. Nah, ini dikhawatirkan nanti anaknya pun nanti juga seperti itu. Dikhawatirkan ya, kita tidak memastikan. Tetapi tentunya kita berusaha memperkecil tingkat spekulasi. Kita berusaha memperkecil tingkat spekulasi. Karena orang-orang yang jauh dari agama, kemudian dinikahi, ya kemungkinan besar peluangnya anak itu nanti kalau Allah takdirkan mereka punya anak, maka anak itu akan jauh dari agama. Tapi ketika memiliki pasangan hidup, baik suami atau calon istri nanti, ternyata mereka orang yang dekat dengan agama. Mereka memiliki pemahaman agama yang benar. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, Masya Allah. Ya, tentunya besar peluang insya Allah nanti ketika mereka menikah, lalu mereka punya anak, maka besar peluang anaknya nanti Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Ya, jadi sudah dua. Pertama, pribadinya disiapkan gen-gen kesolehan, bibit-bibit unggul. Nah, bibit unggul seorang pria ketemu dengan bibit unggul seorang wanita yang sama-sama mereka dekat kepada agama. Ya, ya kemudian mereka menikah. Setelah mereka menikah, maka masuklah kepada kiat yang ketiga. Ya, di halaman 15. Saya menjelaskan secara singkat-singkat ya. Adapun rinciannya silakan baca di bukunya langsung. Setelah mereka menikah, ya tentunya mereka berdoa kepada Allah. Ya, mereka ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, ya, baik yang sudah menikah lama maupun yang baru, baik mereka yang belum punya anak sama sekali, bahkan yang sudah lama mereka menantikan anak yang kedua, anak yang ketiga, atau anak keempat, dan seterusnya. Tentunya doa ini sering kita panjatkan kepada Allah. Minta kepada Allah dimudahkan untuk bisa memiliki anak. Dan nantinya Allah takdirkan anak yang soleh dan soleha, dan doa-doanya silakan baca di bukunya. Contoh-contoh doa yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, kemudian ketika sudah berdoa, tentunya pasti dalam pasangan hidup suami istri ini melakukan senggama. Mereka berhubungan suami istri. Ternyata itu juga ada pengaruhnya dengan izin Allah. Anak itu nantinya besarnya gimana, ya? Ya, meskipun ini banyak disepelekan, tapi ternyata ada hadisnya. Kita baca di kiat yang keempat, halaman 18. Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadukum," seandainya salah seorang di antara kalian sebelum dia menggauli istrinya, dia berdoa dulu dengan membaca doa Bismillah, Allahumma jadibna syaitan wa jadibna syaitan ma razaqtana.
Ya, dia berdoa seperti itu sebelum menggauli istrinya. Yaitu bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jauhkan kami dari syaitan ketika berhubungan ini, ya, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami. Lalu dari keduanya ternyata Allah takdirkan istrinya hamil. Hubungan mereka berdua, istrinya hamil, maka kata Nabi SAW, syaitan tidak akan dapat membahayakannya. Syaitan tidak akan dapat membahayakannya, artinya peluang syaitan untuk menggodanya jadi sulit. Dengan sebab bapaknya yang berdoa. Ingat kalimat ini, lau anna ahadukum, seandainya salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, kemudian dia berdoa. Berarti yang berdoa di sini siapa? Sang suami. Ketika akan menggauli istrinya. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa setiap menggauli istrinya. Ya, dengan doa yang kita baca tadi, maka kalau Allah takdirkan ternyata dari hubungan tersebut istrinya hamil, ya, maka nanti anaknya insya Allah terjaga. Rasul menyatakan bahwa syaitan tidak akan dapat membahayakannya. Dan kita tahu anak itu menjadi bandel, menjadi nakal, menjadi liar, menjadi buas, menjadi pendosa. Kenapa? Kenapa anak ini susah diatur? Ya, kenapa anak ini menjadi orang yang banyak sekali kesalahannya? Ada dua penyebabnya, jemaah sekalian. Ada dua penyebabnya. Tidak menjadi soleh, tidak menjadi soleha. Yang pertama karena gangguan syaitan. Karena gangguan kehadiran bisikan dari syaitan. Ya, syaitan dari jenis jin dan syaitan dari jenis manusia. Maka untuk menghindari gangguan syaitan ini, ya, dari ketika awal berhubungan saja Rasul memberikan pengarahan. Ketika berhubungan hendaknya suami membaca doa. Sehingga nanti ketika ditakdirkan istrinya hamil dan kemudian melahirkan, maka anak itu insya Allah akan dijaga dari gangguan syaitan. Subhanallah. Dari awal jamaah sekalian. Kalau dia mudah diganggu sama syaitan, maka kita perhatikan anak itu akan menjadi buas. Ya, melakukan kejahatan ini, keburukan ini, dosa ini, kesalahan ini. Dan kalau kita lihat kaum muslimin saat ini atau manusia pada umumnya, banyak yang melakukan kejahatan dan keburukan, jangan-jangan salah satu sebabnya adalah ketika dulu orang tuanya berhubungan ternyata tidak membaca doa ini. Sehingga setan pun dengan leluasa untuk mengganggu mereka, ya. Nah, ini salah satu sebab. Karena setan menjadikan anak tersebut ya mudah diganggu, akhirnya anak itu tidak memiliki ya kebaikan-kebaikan atau sedikit sekali kebaikan. Atau yang kedua, kenapa anak ini menjadi anak yang tidak soleha, menjadi bandel, nakal, liar, buas, dan lain-lain? Karena dia lebih condong untuk mengikuti hawa nafsu. Masing-masing manusia memiliki hawa nafsu. Dan kata Allah, "Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya ya, hawa nafsu itu yang dimiliki oleh masing-masing manusia mendorong manusia untuk ya melakukan keburukan. Hawa nafsu itu mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan. Hawa nafsu itu mengajak manusia untuk mengerjakan ya dosa dan maksiat, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Allah merahmati hawa nafsu seseorang. Ya. Ketika Allah sudah rahmati hawa nafsu seseorang, maka hawa nafsu ini pun nantinya insya Allah akan mengajak orang tersebut melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nah, ini Allah sebutkan di surat Yusuf surat ke-12 ya, ayat yang ke-53. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu cenderung mengajak manusia kepada keburukan, kejahatan, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Inilah penyebabnya kenapa anak itu, bahkan bukan anak saja ya, semua manusia. Kenapa mereka melakukan dosa? Akibat dari pertama gangguan bisikan dari syaitan, yang kedua karena hawa nafsu yang tidak dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Baik, jadi langkah-langkah dari awal Rasul mengajarkan kepada kita sebagai pembentengan kepada anak ketika berhubungan.
bacalah doa ini, ya meskipun ada sebagian kita yang tidak membacanya atau menganggap remeh ya, padahal Nabi yang mengajarkan langsung dan Nabi berkata bukan dengan hawa nafsunya. Tetapi Nabi SAW menyampaikan ya agama ini berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kiat yang kelima, agar anak soleh dan soleh. Yang kelima kita baca di halaman 19, ya, yaitu disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitan." Tidak seorang pun dari anak keturunan Adam yang baru dilahirkan, kecuali syaitan pun menyentuhnya ketika ia dilahirkan, sehingga dia menangis. Semua bayi yang lahir menangis, ya, karena sentuhan syaitan itu. Syaitan menyentuhnya, maka mereka menangis, bayi-bayi itu. Kecuali Maryam dan putranya. Maryam dan putranya. Siapa putranya? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maryam dan Nabi Isa tidak menangis. Ya. Secara umum, semua bayi lahir menangis. Kemudian Abu Hurairah mengucapkan firman Allah. Ya, firman Allah yang tercantum di surah Ali Imran ayat ke-36. Di surah Ali Imran ayat ke-36. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Apa maksudnya di sini? Maryam, ibunya Nabi Isa, ketika beliau dilahirkan, maka orang tuanya membaca doa seperti ini. Orang tuanya mendoakan Maryam dengan kalimat doa seperti ini. Kalimat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada engkau ya Allah daripada syaitan yang terkutuk. Orang tuanya langsung berdoa kepada Allah begitu lahir sang bayi, ya. Langsung ketika itu orang tua mendoakan dengan kalimat aku mohon perlindungan untuknya dan anak cucunya kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Doanya bukan hanya untuk bayi itu saja, bahkan kepada anak cucunya, kepada keturunannya nanti belakangan. Aku perlindungkan dia kepada Allah dari gangguan syaitan. Aku perlindungkan dia dan anak cucunya. Dan Allah sebutkan doanya orang tua Maryam ini dalam Al-Quran. Di surah Ali Imran, ayat ke-36. Ketika Allah cantumkan doanya orang tua Maryam yang ditujukan kepada Maryam dan keturunannya, maka ini suatu pelajaran bagi kita. Hendaknya juga kita seperti itu. Maryam memiliki anak, yaitu Nabi Isa. Ya, diberkahi hidupnya. Dan ini juga dengan sebab tentunya, dengan sebab orang tua Maryam yang telah mendoakan Maryam dan keturunannya nanti dimintakan kepada Allah agar mereka dilindungi dari gangguan syaitan. Karena memang anak itu ya menjadi saleh dan saleha disebabkan oleh syaitan sulit untuk menggodanya. Syaitan sulit untuk mengganggunya. Dari awal ini jamaah sekalian. Subhanallah, dari awal. Dari mulai ya sebelum menikah sampai memilih pasangan hidup, kemudian setelah menikah banyak berdoa, kemudian mereka berhubungan diajarkan juga, setelah berhubungan nanti mungkin hamil, ketika masa-masa hamil juga sang istri menjaga dirinya jangan sampai melakukan banyak dosa. Ketika masa-masa hamil sang istri banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, banyak membaca Al-Qur'an, banyak beristighfar dan seterusnya. Ya, kemudian nanti ketika melahirkan kemudian didoakan. Didoakan anak tersebut yang baru lahir. Sebagaimana doa yang disampaikan orang tua Maryam kepada Maryam. Baik. Ini semuanya usaha kita lakukan secara maksimal ya. Kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Yang jelas Afan Ustaz, ke suaranya nggak kedengeran Ustaz. iya, Udah Ustaz, udah. baik. Jadi usaha 100 kiat ini sekali lagi hanyalah usaha manusia. Kita tidak memastikan ya.
Bukan berarti saya sudah lakukan semuanya 100 kiat ini dan pasti akan dapat anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf, saya tidak berani memastikan. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan taufik. Tapi paling tidak orang tuanya berusaha maksimal dan 100 kiat, jangankan 100 kiat. Coba kita lihat, nggak sampai 100 pun, tapi kalau betul-betul kita lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan semangat, insya Allah, Allah akan berikan. Tidak mungkin Allah tidak akan berikan hasil yang maksimal kepada kita. Karena Allah sudah melihat orang tuanya sudah berusaha mati-matian. Dari awal sebelum menikah, sampai punya anak terus ya. Dari masa anak-anak, ketika mereka remaja, ketika mereka dewasa, mereka menjadi orang tua kembali, terus mereka ternyata berusaha maksimal. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan usaha kita, jemaah. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa kalau andai kata pun ada orang tua yang sudah melakukan semua isi buku ini, 100 kiat, andai kata sudah ya. Tapi ini kecil kemungkinan. Tapi andai kata dia telah melakukan ini semua, ternyata anaknya belum juga soleh dan soleha. Nah, coba dievaluasi. Ya, jangan-jangan dia salah paham, gagal paham, bagaimana cara memahaminya. Atau mungkin dia salah dalam mempraktekkannya. Atau mungkin dia sudah paham, benar mempraktekkannya, tapi kok belum dapat. Nah, ini berarti ujian. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, ya, seorang nabi dan rasul, salah satu anaknya ternyata kafir. Nabi Nuh saja tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, salah satunya kafir. Dan dia tidak bisa menolong anaknya. Padahal kurang apa Nabi Nuh? Nabi Nuh, seorang nabi, pasti dia bertakwa, pasti dia berilmu, pasti dia orang yang bertakwa dan berilmu dan mengamalkan ilmunya, pasti mengerti tentang kiat-kiat mendidik anak. Tapi kenapa belum berhasil? Ini semua terjadi dengan takdir Allah. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian ketika anak itu lahir, terkadang kita dengar atau kita lihat adanya kaum muslimin yang mengazankannya ya, mengazankan atau membaca iqamah di telinga sang bayi. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi yang saya tulis di sini di halaman 20 ya. Di halaman 20 tentang masalah mengazankan bayi yang baru lahir, yang saya anggap lebih kuat pendapatnya adalah hadisnya dhaif ya, dan maka kita tidak mengamalkannya. Hadis tentang azan di telinga bayi yang baru lahir ya, ada 3 hadis ya, 3 hadis, yang satu palsu, yang satu lagi palsu, yang satu lagi dhaif menurut penilaian para ulama hadis. Jadi 3 hadis berkaitan dengan mengazankan bayi, yang 2 palsu, yang 1 dhaif. Sehingga tidak bisa kita yakini kebenarannya. Tidak bisa terangkat yang dhaif menjadi hasan. Nah, silakan baca penjelasannya di halaman 20. Ini pendapat yang saya anggap lebih kuat. Nah, kemudian hendaknya orang tua banyak membaca surah Al-Baqarah di rumahnya. Silakan baca di halaman 20 dan 21. Langkah-langkah ke depan, bagaimana caranya agar setan tidak mudah mengganggu. Dari mulai proses ketika berhubungan, ketika anak itu lahir, didoakan lagi, dan dilindungi dari gangguan syaitan, dan kemudian orang tua banyak membaca surah Al-Baqarah. Karena Nabi mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum, fa inna syaitan la yadkhulu baitan ya yuqra' fihi suratul Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Baca surah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya syaitan tidak akan mudah untuk masuk rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Karena syaitan itu kan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, kalau syaitan lari dan syaitan nggak bisa masuk karena di situ sering dibacakan surah Al-Baqarah, maka insya Allah anak itu berada di rumah. Maka anak itu pun tumbuh kembang ya, dia menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar dalam kondisi yang semakin mudah dididik oleh orang tuanya, semakin mudah diarahkan, semakin mudah dibimbing, semakin mudah untuk diajak taat kepada Allah dan Nabi SAW. Susah untuk masuk rumah tersebut karena memang pendidikan awal itu di rumah. Ya, pendidikan awal di rumah, dan bagaimana mendidik kadang-kadang susah.
ya, sebelum mereka keluar berhubungan dengan teman-temannya, di rumah terlebih dahulu, dikuatkan pondasinya. Maka usir setan itu dari rumah dengan dibacakan surah Al-Baqarah. Dan ini perlindungan-perlindungan yang disebutkan Rasul sehendaknya diamalkan oleh umatnya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana hasil yang luar biasa. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian, berikan nama yang baik kepada anak yang baru dilahirkan. Berikan nama yang baik. Nama itu berpengaruh kepada sifatnya, karakternya, kepribadiannya, perangainya. Jangan sembarangan memberikan nama. Apalah arti sebuah nama? Itu salah sekali. Dalam Islam itu nama sangat berpengaruh, ya. Jadi jangan salah memberikan nama. Contohnya namanya siapa? Anak ini namanya Ribut. Ya, sampai besar disebut Bapak Ribut, Pak Ribut. Ya, orangnya ribut, berisik nanti. Dikhawatirkan seperti itu. Menjadi perangai orang yang selalu membuat keributan. Ya. Nah, kita berikan nama-nama sebagai harapan. Semoga dia menjadi anak yang baik. Secara umum, akhlak dan perbuatan serta pekerjaan yang buruk itu mengarah kepada nama yang sesuai bagi anak tersebut. Akhlaknya, perbuatannya, pekerjaan yang baik mengarah kepada nama yang sesuai baginya. Apabila memang namanya baik, insya Allah, sebagai salah satu sebab anak itu mudah-mudahan menjadi soleh dan soleh. Dan nama yang baik itu tidak mesti berpanjang-panjang lebar ya. Sampai 4 kata, 5 kata, ini ya tidak sesuai sunnah. Tidak baik sebetulnya. Kadang-kadang kita melihat kaum muslimin ini namanya sangat panjang sekali. Titipan dari kakeknya, titipan dari ini, sampai 4 kalimat. Ketika dipanggil apakah semuanya? Tidak, hanya 1 kata yang diambil. Dari 4 kata itu hanya 1 kata, yang 1 kata ini pun dipersingkat lagi. Jadi apa manfaat nama yang dimiliki? Ini penting ya. Kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Tentunya rujukan kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana cara mereka mendidik? Bagaimana masalah nama-nama ini? Ya, dan kita lihat semua nabi yang Allah utus yang kita ketahui nama-namanya, ada 25 nabi kan dalam Al-Qur'an. Apakah nama mereka itu lebih dari 1 kata? Mereka semuanya 1 kata. Musa 1, Isa 1, Ibrahim 1. Ya, Nabi Daud 1, Ismail, Ishak 1, Nabi Adam 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1. Rata-rata 1 kata. Coba kita lihat nama nabi dan rasul. Lalu nama para sahabat, Umar 1, Ali, Talha, Zubair, Utsman bin Affan 1. 1 kata dan dipanggil semuanya, seluruhnya. Ali, Umar, tidak disingkat lagi. Ibrahim, nama Ibrahim jadi apa kalau bahasa Indonesia ya? Di Indonesia ini nama orang Ibrahim, Masya Allah, bagus sekali, Ibrahim. Dipanggil apa? Embim. Dipanggilnya Embim, dipanggilnya Mo. Kalau Muhammad jadi Mo, kalau Muhammad jadi Mamat, kalau Muhammad jadi si Ahmad, Ibrahim jadi Ibro. Ya, keren-kerenan ya. Itu nanti bisa berpengaruh jamaah sekalian. Ibrahim, harapan kita dia memiliki akhlak seperti dan akidah yang kuat seperti Nabi Ibrahim. Harapan itu doa orang tua. Jangan sembarangan. Dan betul-betul dipanggil full. Ini kita sedang belajar ya. Sedang belajar bagaimana kiat bagi orang tua. Nah, ini kita sampaikan. Kelihatannya remeh dan banyak kesalahan di masyarakat. Ya. Nama yang sudah bagus sebetulnya, tapi dipendekkan lagi sehingga hilanglah nama yang bagus itu. Ibrahim jadi Ibro, Ibrahim jadi Embim, Muhammad jadi Simo, jadi Mamat, si Ahmad. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi Ismail jadi Mail. Ini nggak ada ini ya, nggak ada bekas ta'athir pengaruh nanti kepada si anak. Sehingga perangainya pun tidak seperti nama yang dimiliki. Padahal ini nama seorang nabi dan rasul. Ini bentuk, maaf ya, bentuk satu penghinaan sebetulnya, pelecehan. Nama ya, hamba Allah yang Allah cintai, jelas sebagai penghuni sorga, kita berikan nama itu yang agung, yang mulia ini, kita sandarkan kepada anak kita, lalu kita tidak panggil mereka dengan nama yang kita berikan. Bahkan kita berikan nama-nama dari kependekan-kependekan itu. Nggak bagus jamaah sekalian.
Nggak ada contohnya. Pernahkah orang-orang Arab di sana memanggil anak dengan cara seperti itu? Nggak ada, ya. Maka ini saya masukkan di sini, bahkan Nabi mengatakan, "Ahabbul asma ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai adalah nama-nama seperti Abdullah dan Abdurrahman. Ya, nama-nama yang Allah cintai seperti Abdullah atau Abdurrahman. Ini disambung ya. Boleh saja Abdullah, Abdul Karim, Abdul Jabbar, Abdul Qawi, dan lain-lain. Silakan pakai dua kata seperti itu disambung dengan Asmaul Husna. Atau satu kata saja misalnya, ya. Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad, Ahmad saja. Nggak pakai embel-embel yang lain. Nanti tinggal binnya, bin kepada disandarkan kepada bapaknya, disandarkan lagi kepada kakeknya. Selesai, ya. Jangan mempersulit. Kata-kata yang begitu panjang, yang indah, tapi nggak berguna. Hanya di KTP saja, hanya di akte kelahiran saja, hanya di rapot ketika mereka sekolah. Tapi dalam kesehari-harian tidak semuanya dipanggil. Bahkan yang satu kata pun makin dipersingkat ya. Dan ini hendaknya kita pahami karena kita ingin memiliki anak yang soleh dan soleha. Ya, kemudian yang berikutnya yang ketujuh tahnik. Tahnik ini sifatnya sunnah ya, yaitu mengunyah sesuatu seperti korma, kemudian memasukkannya ke mulut bayi dan menggosok-gosok ke langit-langit mulut bayi itu agar terlatih terhadap makanan dan untuk menguatkannya. Ya ini sunnah ya, tidak dilakukan pun tidak mengapa, tapi pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata, ketika aku diberikan seorang anak oleh Allah, aku membawanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menamakannya Ibrahim, lalu beliau mentahniknya dengan kurma. Jadi ada kurma dilembutkan dengan gigi kita, dilembutkan kurma itu, kemudian kurma yang sudah lembut tadi dimasukkan ke langit-langit sang bayi, sambil didoakan bayi tersebut, ya agar dia mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diperkenalkan makanan yang pertama kali masuk ke mulutnya, yaitu adanya korma yang manis ya, yang dilembutkan, kemudian digosok-gosokkan ke langit-langit sang bayi tadi. Ini ada sunnahnya, ya namanya soleh itu baik. Nah baik itu berarti kita rujukannya apa? Apa yang Rasul ajarkan, apa yang Rasul praktekkan. Ini berartilah baik. Dan anak itu insya Allah besar peluang untuk mendapatkan kebaikan. Yang kedelapan, hendaknya seorang ibu menyusui anaknya karena dapat menumbuhkan rasa kasih sayang serta ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak. Jangan sampai ibu itu menyerahkan anaknya untuk disusui oleh wanita yang kafir, durhaka, dan bodoh. Perhatikan ini bagi ibu-ibu yang tidak punya ASI, air susu ibu, mungkin bisa jadi dia berikan kepada saudara kandungnya atau kepada orang lain. Berhati-hatilah, tidak boleh sembarang wanita untuk memberikan ASI kepada anak kita. Kalau andai kata ibunya tidak punya ASI, jangan sembarangan untuk disusui oleh orang lain. Ya, perhatikan dia cerdas atau tidak, dia solehah atau tidak, dia perilakunya, akhlaknya mulia atau tidak. Kenapa? Karena sifat-sifat itu akan berpengaruh dominan nanti terhadap pola pikirnya, kecerdasannya, sifatnya, dan tingkah laku anak. Dari ASI saja ternyata itu bisa berpengaruh. Bagaimana sifatnya, karakternya, pribadinya, perangainya si anak nanti. Karena ini berasal dari air susu ibu. Bisa mempengaruhi sang anak tersebut, makanya Allah ya melarang untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak baik, ya, orang-orang yang memiliki akhlak yang tercela. Dan kalau memang orang itu baik, maka boleh. Bahkan kalau perlu bayar ya bayar. Allah jelaskan di sini di surah Al-Baqarah ayat 233. Dan bahkan Nabi pun SAW disusukan oleh ibu susunya, itu Halimatus Sa'diyah. Silakan saja, kalau memang betul-betul ASI tidak ada. Di zaman sekarang mungkin bisa diganti dengan susu kaleng barangkali ya. Kita beli susu kaleng dan kita berikan karena orang tuanya, sang ibu tidak punya ASI. Tapi andai kata kita tahu ada seorang wanita muslimah, dia orang yang bertakwa, dia orang yang soleha, dia memiliki akhlak yang mulia, tidak ada salahnya untuk disusukan oleh wanita tersebut, ya, karena
kita harapkan anak itu nanti memiliki pribadi-pribadi yang baik sebagaimana yang dimiliki oleh ibu susuannya. Kemudian yang kesembilan, jika orang tua memiliki kemampuan, ada rezeki, maka laksanakanlah akikah. Akikah ini dilakukan di hari ketujuh ya, setelah kelahiran. Kalau ada rezeki, untuk bayi laki-laki, maka disembelihlah 2 ekor kambing. Dan untuk bayi perempuan, disembelihlah 1 ekor kambing. Dan penyembelihan ini dilakukan di hari ketujuh. Diumumkan namanya, ya, pada hari ketujuh dan digundulkan, dicukur rambutnya habis semuanya. Ini sunnah. Tapi baiknya soleh dan soleha anak itu karena kita mengikuti syariat. Karena kita mengikuti prosedur sunnah Nabi SAW. Akikah lakukan. Ya, jadi kalau memang ada kemampuan ya, akikah ini kan mahal juga. Kambing sampai 2 ekor kalau anaknya laki-laki. Dan wanita 1 ekor ya. Lakukan itu semua penyembelihan ini di hari ketujuh. Diumumkan namanya, diundang warga untuk makan bersama, dan kita minta mereka mendoakan sang bayi, dan kemudian dicukur rambutnya sampai gundul, sampai pelontos. Ya, silakan baca rinciannya yang ada di buku ya. Kemudian yang ke-10, hendaknya mengkhitan anak tersebut. Langkah ke-10, khitan. Anak tersebut dikhitan, baik anak laki-laki maupun yang perempuan. Ini adalah sesuatu ya yang disyariatkan dalam Islam. Dan Rasul memerintahkan untuk mengkhitan anak sebagai salah satu syiar dari syiar-syiar Islam yang besar dan pembeda antara muslim dan kafir. Ya, banyak sekali hikmah di balik khitan tersebut. Maka lakukan khitan bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian ya. Inilah kurang lebih secara singkat langkah-langkah awal dari mulai sebelum menikah sampai masuk kepada masa khitan. Dan tentunya kalau kita tambahkan lagi, ketika anak itu, ya, si bayi tadi mulai bisa untuk berbicara, ya, maka langkah pertama dibiasakan bayi tersebut untuk bisa mengucapkan ya kata Allah. Biasanya orang tua sangat senang sekali ketika bayi bisa mengucapkan kata mama, mama, papa. Ya, jangan khawatir jemaah sekalian. Mama, papa, ini paling mudah, mama terutama ya. Maka jangan khawatir, insya Allah bayi itu nanti bisa mengucapkan. Yang penting adalah diajarkan kepada mereka bagaimana agar dia bisa mengucapkan Allah, 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 Allah. Ketika sudah agak besar, bisa lebih lancar, ya kita ajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak diajarkan zikir kepada mereka. Didekatkan kepada agama ini. Banyak mereka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ibunya baca Al-Quran, dia berada di sampingnya. Dia mendengarkan Al-Quran, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke kiat yang ke-11. Jamaah sekalian, dalam buku ini ada 100 kiat ya. Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang sangat singkat ini. Jadi mohon maaf, nanti kita akan pilih-pilih saja, kita akan lompat-lompat ya, sampai kiat yang terakhir yang bisa kita bahas. Nah, Karena Ustaz. 100 sangat banyak sekali ya. Nah, Ustaz. Iya, ya. Kalau kita selesaikan 100 ini mungkin sampai Isya kali, atau lebih ya. Terlambat buka puasanya, Ustaz. Iya, makanya. Nah. Baik ya, sekarang kita masuk poin yang ke-11. Silakan buka di halaman 26. Tentunya ketika anak itu sudah agak besar ya, bisa diajak bicara dan mengerti, maka ajarkan kepada mereka akidah yang benar. Nah, ini baru masuk pendidikan akidah. Dari awal hanya mengucapkan ketika bayi Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mereka belum mengerti. Tapi begitu mereka sudah mengerti, bisa diajak bicara, ya, ajarkan akidah. Di manakah Allah? Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa pencipta kita? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan kita? Allah. Di manakah Allah? Allah berada di atas arsy. Ini pelajaran pertama. Allah berada di atas arsy dengan ketinggiannya, dengan kesuciannya, dengan kesempurnaannya. Allah tidak sama dengan makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ketika anak ini sudah bisa ya diajak bicara, tentunya dengan bahasa mereka ya yang gampang dipahami.
Nah, disinilah ajarkan anak tentang akidah yang benar, ya maka ajarkan kepada mereka tidak boleh untuk berdoa kepada selain Allah, tidak boleh mengambil sesembahan selain Allah, ya. Hendaknya mereka jauhi perbuatan dosa syirik. Bahasanya tentunya disesuaikan dengan bahasa mereka yang mudah mereka pahami. Meskipun masih kecil, tapi selama mereka sudah bisa diajak bicara, mereka sudah mulai paham, sampaikan ini dulu. Dakwah kita yang pertama kali kepada anak-anak adalah dakwah tauhid. Subhanallah. Dakwah tauhid itu bukan hanya kepada orang dewasa saja. Sebagaimana Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah, ya. Tapi juga kepada anak, kalau memang mereka sudah biasa ajak bicara. Ajarkan kepada anak, ya bagaimana cara berakidah yang benar, bagaimana agar mereka mengenal siapa penciptanya, dan di sini kita lihat bagaimana Luqman, halaman 27, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Allah cantumkan dalam Al-Quran, pelajaran buat kita. Luqman mengajarkan kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah. Dan ternyata di sini ada di halaman 27, ya. Kalimat dari Jundub bin Junadah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ketika kami masa anak-anak mendekati dewasa, ketika kami masih anak-anak mendekati dewasa, pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami mempelajari masalah-masalah keimanan terlebih dahulu, baru kami mempelajari Al-Qur'an. Setelah kami mempelajari Al-Qur'an, bertambahlah keimanan kami. Kami masalah iman dulu yang dipelajari, baru Al-Qur'an. Di awal-awal itu bagaimana menancapkan keimanan ketika anak-anak ini sudah bisa untuk diajak bicara. Nah, ini pelajaran bagaimana ternyata para sahabat seperti itu, ya, cara pendidikan mereka. Kemudian yang ke-12, ajarkan kepada mereka, ya, setelah akidah tentunya tentang ibadah, sunnah Nabi SAW, dan ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Jadi tentunya sekali lagi ketika mereka sudah bisa diajak untuk diajarkan bagaimana cara beribadah, dan jangan beribadah dengan sesuatu yang menyelisihi sunnah. Kemudian yang ke-13, ya, tumbuhkan pada diri mereka kecintaan kepada Allah. Allah yang memberikan semuanya. Ketika anak sudah cinta kepada Allah, maka tentunya mereka akan lebih besar, ya, peluang untuk menjadi soleh dan soleha. Ajarkan kepada anak untuk mengenal dan mencintai siapa Rasulullah SAW dengan sifat-sifat beliau, bagaimana sirah nabawiyahnya, ya, diceritakanlah. Anak itu mungkin mendengarkan di awal-awal bagaimana kisah-kisah Rasulullah, bagaimana kisah-kisah para sahabatnya. Subhanallah. Jadi yang mereka tanamkan, yang mereka dapatkan awal-awal adalah kisah-kisah, cerita-cerita, bukan dongeng, bukan kisah Cinderella, bukan kisah-kisah, ya, orang-orang di luar Islam. Yang pertama mereka dengar, karena anak-anak itu suka, ya, dengan kisah-kisah. Orang tuanya menceritakan begini dan begini, mereka dengerin, ya. Mereka takjub, siapa dia, Bu? Siapa dia, Bapak? Oh, dia adalah utusan Allah. Siapa mereka? Siapa dia? Dia adalah Rasulullah SAW. Bagaimana dia? Bagaimana? Anak itu penasaran, siapa orang ini? Karena orang tuanya sering menceritakan tentang Rasulullah, Rasulullah. Para sahabatnya, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali. Dari kecil mereka sudah diceritakan. Jadi mereka tuh sangat kagum sekali dengan Rasulullah dan para sahabat. Diperkenalkan dulu tokoh-tokoh ini. Dan ternyata ini disebutkan dalam riwayat-riwayat, ya, bagaimana, ya, sahabat ini mengenal tokoh-tokoh ini karena mereka, ya, diceritakan oleh, ya, orang tuanya atau para tabi'in menceritakan tentang sahabat. Kita lihat di halaman 31. Di halaman 31. Di sini ada perkataan dari Malik bin Anas. Malik bin Anas, ya, beliau berkata, dahulu para salaf mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajari mereka anak-anak ini Al-Quran. Perhatikan jamaah sekalian. Dahulu kata Imam Malik bin Anas, ya, rahimahullah, para salaf itu mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar.
Anak-anak tuh diajarkan untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sejak kecil. Subhanallah, bukan ketika besar. Bukan cerita dongeng ini, cerita ini, ya, yang semuanya khurafat-khurafat, mungkin kebohongan-kebohongan. Justru dari kecil diceritakan siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, siapa Abu Bakar, siapa itu Umar. Inilah ya perbuatan salafus saleh dulu, kata Imam Malik. Mereka mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Dari kecil kalau sudah cinta, wah luar biasa. Bagaimana perjuangan Abu Bakar, bagaimana pengorbanannya, bagaimana Umar, bagaimana ini. Cerita, anak itu terkesima. Waduh luar biasa ini Bapak. Ini orang yang luar biasa. Nah, kamu cinta kepada orang seperti ini. Orang yang Allah cintai, orang yang Rasulullah cintai. Ya, ketika sudah mencintai tokoh-tokoh seperti ini, para sahabat yang saleh ini, maka tertanam di hatinya, aku ingin meniru mereka. Sampai besar nanti, sampai mati. Aku ingin seperti mereka. Aku mencintai mereka. Aku akan membela mereka. Aku akan menolong mereka. Ya, makanya Anas bin Malik, di bawahnya lagi, di halaman 31 ya. Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an berkata, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Padahal mereka sesama sahabat, sesama sahabat. Anas bin Malik sahabat, Abu Bakar dan Umar sahabat. Tetapi Anas mengatakan, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Karena sahabat Anas bin Malik tahu bagaimana kedudukan yang besar, yang agung dari Abu Bakar dan Umar. Dan aku berharap akan bersama mereka nanti di akhirat, di sorga, dengan sebab kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Jangankan kita, ya, orang-orang belakangan, ya, ini di zaman sahabat, sesama sahabat saja mereka tahu bagaimana keutamaan yang besar, yang agung, yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Sehingga mereka ingin seperti Abu Bakar dan Umar. Nah, begitu juga di masa tabi'in. Begitu juga di masa tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Jadi yang mereka ingat, idola mereka Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Idola mereka Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Idola dari kecil. Bukannya penyanyi Korea, bukannya artis-artis, bukannya ya ahli maksiat, pemusik ini, pemusik itu. Ya, coba kita lihat kaum muslimin, ya, anak-anak ini sampai mereka berteriak histeris, menangis ketika idolanya mereka temui, bisa jabat tangan saja sudah bisa pingsan. Bisa bertemu di hotelnya, bisa bertemu langsung di tempat konsernya. Ya Allah. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Dia mencintai siapa? Nah, dikumpulkan nanti di akhir bersama dengan orang yang dia cintai. Bagaimana soleh dan soleh? Inilah kaum muslimin yang kita lihat secara nyata. Coba ada pengajian. Ini contoh saja nih. Ada kajian dilaksanakan, disampaikan oleh seorang ustadz atau seorang ulama. Berapa banyak yang hadir? Ustadz atau ulama menyampaikan tentang Islam, berapa banyak yang hadir? Begitu ada konser musik dari luar negeri, kemarin kan ya kita baca itu di sosial media, sampai 70.000 orang yang hadir. 70.000. Allah. Maksiat, terbuka aurat dengan musik-musiknya. 70.000 yang kita baca itu beritanya. Kaum muslimin banyak di situ. Idola mereka, nangis-nangis mereka. Melihat bagaimana wajah-wajah siapa? Wajah-wajah orang kafir. Idola mereka orang-orang kafir semua. Penyanyi-penyanyi dari luar negeri. Kenapa bisa seperti ini? Pasti kesalahan dari siapa ini? Dari orang tuanya. Kesalahan yang sudah jelas dari orang tuanya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Coba jamaah sekalian, di bukunya ya, di 9 Romawi. Kita mundur ke belakang, di halaman 9 Romawi. Di halaman 9 Romawi, ada ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwa mayoritas anak menjadi rusak. Mayoritas, hampir seluruh anak menjadi rusak dengan sebab yang bersumber dari siapa? Orang tuanya.
anak itu durhaka, ahli maksiat, banyak ya dosa yang dia lakukan, akhlaknya bejat, tercela, akidahnya rusak, ibadahnya salah, ya. Mayoritas anak menjadi rusak kata Imam Ibnu Qayyim dengan sebab bersumber dari orang tuanya. Dan tidak adanya perhatian mereka terhadap si anak. Tidak adanya pendidikan tentang berbagai macam kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Orang tua telah menyia-nyiakan anaknya selagi mereka masih kecil. Sehingga anak tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang tuanya ketika sudah lanjut usia. Maka yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban kata beliau adalah Allah akan meminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat dari orang tua tentang anaknya sebelum meminta pertanggungjawaban dari anak tentang orang tua. Orang tua dulu yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Ya, orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban tentang anaknya, bagaimana kamu tentang anak kamu. Karena orang tua inilah sebetulnya yang paling berperan, meskipun nanti ke depannya bisa saja anak itu berubah dengan sebab pergaulan-pergaulan dari teman-teman yang rusak. Tapi memang orang tua memiliki peran yang lebih besar sebetulnya di pondasi awal. Ya. Kalau pondasi sudah kokoh, sudah kuat, dan terus ada perhatian, ada bimbingan, ada arahan, ada pengawasan, insya Allah, kalaupun nanti anak itu bergaul dengan teman-temannya ketika sudah besar, SMP, SMA, atau kuliah, atau seterusnya, insya Allah tidak terlalu besar pengaruhnya. Atau mungkin nggak bisa berpengaruh sama sekali. Karena kuatnya pondasi awal dari orang tua dan tidak ditinggalkan begitu saja. Tetap diawasi, tetap dimonitor, tetap dilihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berinteraksi, berkomunikasi. Karena Nabi mengatakan ar-rajul 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Maka dilihat dengan siapa dia berteman. Ya. Maka benarlah kata Imam Ibnu Qayyim ini ya rahimahullah bahwa orang tua akan minta pertanggungjawaban tentang anak sebelum anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tua. Kenapa? Karena mayoritas anak menjadi rusak dengan sebab yang bersumber dari orang tuanya. Ya, maka hati-hati kita ya, jangan sampai kita ini tidak peduli, tidak perhatian, dan kemudian kita biarkan anak itu dalam kesalahan dan kemaksiatan. Nanti anak ini menjadi rusak dan rusak sampai mati. Orang tuanya tercatat, ya, tercatat dosa, dan dosa. Meskipun orang tua sudah meninggal dunia, maka tetap mengalir dosanya sebagai dosa jariyah. Karena memang tidak ada usaha yang maksimal untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Mohon maaf, kita sampai jam berapa ya? Mungkin ini sebetulnya udah ada pertanyaan, Ustaz. Mungkin kita cukup untuk materi mungkin bisa kita sambung di kemudian hari, Ustaz. Mungkin kita dengan tanya jawab gitu mungkin, Ustaz. Ya baik Kak ya. Baik Ustaz. Jadi di sini udah ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungannya. Izin bertanya, terkadang dalam suatu keluarga ada salah satu anak yang spesial sehingga menjadi ujian bagi orang tua, sedangkan cara didik setiap anak relatif sama. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut serta apa yang perlu dipersiapkan untuk menghindari hal tersebut ke depannya? Jazakallah khair atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barangkali mungkin ujian ya. Dididik dengan pendidikan yang sama, tapi memang bisa jadi berbeda hasilnya. Ya, sama seperti orang tuanya sama. Apakah anaknya sama semua? Beda. Iya, orang tuanya dari ibu yang sama, dari bapak yang sama. Begitu keluar ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Loh kok bisa beda-beda? Wajahnya pun berbeda-beda dari orang tua yang sama. Ini masih bicara fisik ya, casingnya saja sudah berbeda. Lalu sifat-sifatnya kadang-kadang berbeda. Iya bisa jadi. Ya mungkin sifatnya banyak pengaruh dari bapak, mungkin dari ibu, mungkin dari paman, dari tante. Ya, ini bisa jadi menurun kepada anak tersebut.
Maka cara kita jangan satu cara. Ya, maka di sini sebenarnya berapa? 100 cara. Makanya dibaca semua sampai halaman terakhir. Ya, kita ini hanya singkat-singkat kan, dia baru Ya. mukadimah sebetulnya. Maka lakukan semua cara-cara itu ketika menghadapi orang tua dengan satu cara ini mendidik anak mereka misalnya berapa? 5 ya, 5. Semuanya sama. Padahal bisa jadi dari di antara 5 anak ini ada yang berbeda. Maka caranya pun harus berbeda juga untuk menyikapinya, untuk menasihatinya, untuk mendakwahinya. Kalau mereka sama semua, ya alhamdulillah, orang tua mungkin tidak capek, ya tidak lelah mendidiknya karena lebih mudah. Tapi terkadang dari 5 orang ini ada 2 orang yang agak sulit ini. Yang 3 sih gampang Pak Ustadz. Sekali ngomong saja langsung dia berubah. Tapi yang 2 ini atau yang 1 ini, waduh. Nah, ini perlu ada ekstra. Perlu ada ilmu yang lain untuk merubahnya. Nah, kita makanya harus berilmu, baca buku-buku tentang pendidikan anak. Dan semakin banyaklah kita doakan dia, semakin banyak kita berinteraksi dengan dia. Kita lihat bagaimana pergaulannya, bagaimana ya hal-hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya. Kenapa anak ini berbeda dengan anak-anak yang lain? Kenapa anak ini lebih susah diatur? Kenapa anak ini lebih bandel? Kenapa anak ini lebih nakal? Kok saudara kandung yang lain nggak begini? Nah, ini namanya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, jadi tidak mesti harus sama semua ya. Yang jelas adalah semua terjadi dengan takdir Allah, ya baik dia pendek, dia tinggi, hitam, putih segala macam ya. Tapi yang jelas kalau ada memang masalah-masalah tertentu pada anak itu, maka kita selesaikan dengan berbagai macam cara dan metode dan kiat yang hendaknya dibacalah di buku ini. Insya Allah pendekatan-pendekatan kita lakukan, bicara dari 4 mata ya, bicara berdua dari hati ke hati, ya kita nasihati, kita dakwahi, atau mungkin kita perlu lembutkan hatinya, kita bawa untuk ziarah kubur. Karena anak yang bandel, nakal, liar, susah diatur, tidak soleh dan soleha, karena hatinya keras. Hatinya keras. Maka lembutkan hatinya dengan nasihat, lembutkan hatinya dengan dakwah, lembutkan hatinya dengan ajak ziarah kubur. Ya, mudah-mudahan dengan dia melihat adanya banyak yang dikubur, adanya kematian, dapat melembutkan hati yang keras. Bahwa anak ini barangkali melihat adanya tempat-tempat terjadinya musibah, ya, yang dapat menjadikan hatinya peka, semakin tumbuh rasa takut kepada Allah, ya. Mungkin dia datang dibawa ke hadir majelis ilmu, anak ini dibawa nih dengarkan kajian tentang tazkiyatun nufus, bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Nah, anak-anak yang lain, orang tua mungkin dengan gampangnya mudah ya menasihatinya dan mendidiknya, tapi ketika memang ada anak-anak khusus yang memang lebih sulit, maka cara kita pun harus bisa jadi berbeda dengan yang lain, atau kita lakukan cara-cara khusus ya, dengan pendekatan-pendekatan yang sebaiknya saya sarankan ya, baca saja di buku ini karena pendekatan-pendekatan atau cara-caranya itu ada di sini di bukunya ya, silakan dibacakan. Demikian, semoga Allah mudahkan ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada kurang lebih ada 3 ini yang saya baca Ustaz ya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, terkait surat Al-Baqarah yang dianjurkan dibaca setiap hari di rumah, apakah ada pokok ayat tertentu, misal ayat kursi, kemudian dengan membaca Al-Quran langsung, atau boleh sepenggal-sepenggal ayat dibacakan, atau sehafalnya Ustaz? Jazakallahu khair. Iya. Kata Nabi SAW di hadis, la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kata Nabi apa? Surah Al-Baqarah. Berarti namanya surah Al-Baqarah itu dari awal sampai akhir. Bukan dipotong-potong ayat kursinya aja, 2 ayat terakhir ya, misalnya, atau 5 ayat pertama ya. Kita baca semuanya, tapi tentunya boleh untuk kita cicil. Ya, mungkin berapa, nanti tambung lagi berapa, yang penting dibacakan di rumah itu sampai habis. Kalau sudah selesai, kita ulang lagi dari awal, nggak masalah, Masya Allah. Ini suatu hal yang disunnahkan, yang banyak ditinggalkan. Barangkali kita tahunya, rutinitasnya barangkali membaca surah Al-Kahfi. Malam Jumat membaca surah Al-Kahfi. Atau setiap malam sebelum tidur membaca surah Al-Muluk.
Ya, ini yang bilang lebih tenar ya, lebih terkenal ya, yaitu baca Al-Muluk sama Al-Kahfi. Tapi melakukan bacaan yang dilakukan secara sering kali di rumah, membaca surah Al-Baqarah, kadang-kadang kaum muslimin tidak tahu, atau mungkin tahu tapi merasa, ya berat ya, ini 286 ayat gimana ngabisinnya. Padahal Ustaz. Padahal tidak mesti sekaligus semuanya. Kita bisa bagi-bagi, mungkin hari ini sekian, besok sekian ya. Atau yang paling mudah apa? Yang paling mudah, paling gampang, apa itu? Barangkali kita sibuk, kita capek juga, tinggal kita perdengarkan bacaan surah Al-Baqarah dari handphone kita. Nah, ini kayaknya Ustadz solusi yang terbaik ini. Iya, Ustaz, betul, Ustaz. Kayaknya kayaknya ini Solusi nih solusi. kayak Ustaz, solusi. Kayaknya ini aja Ustadz, jangan ada yang baca deh. Kalau Anda baca kayaknya repotnya berat ya. Jangan begitu. Kalau kita yang baca lebih baik. Itu disarankan. Ya, tapi kalau andai kata betul-betul memang kita capek, kita ya juga ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan ya. Ya sudah di handphone kita kan insya Allah ada ya. 30 juz bacaan Al-Quran oleh imam-imam yang bagus-bagus bacaannya. Nah, tinggal kita setel saja di rumah kita. Dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Nah, berapa lama itu? Menghabiskan surah Al-Baqarah. Nah, kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Yang penting terdengar bacaan Al-Baqarah itu di rumah kita. Tapi sekali lagi, jangan mengambil cara yang terakhir ini. Kalau andai kata kita masih ada kesempatan sebetulnya untuk langsung membaca, itu yang lebih baik. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada lagi nih Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, sebagai orang tua, apabila anak sudah disekolahkan di sekolah yang baik, dileskan ngaji, apakah berarti tanggung jawab sebagai orang tua untuk mengajarkan anak agama sudah selesai? Terima kasih, gitu Ustaz. Iya, jamaah sekalian, tidak semudah itu. Kita sekolahkan agama, kita leskan ngaji, ya. Lalu orang tua bebas, merdeka, alhamdulillah. Enggak begitu. Ya, itu hanya apa namanya istilahnya membantu kita, memudahkan kita orang tua untuk mendidik mereka. Sekolah itu bukan segala-galanya. Les ngaji itu bukan segala-galanya. Itu nih tambahan. Yang paling pokok orang tua. Itu insya Allah menjadi berkah ya, dan lebih kelihatan nanti hasilnya lebih beda ya. Biar bagaimanapun mereka di sekolahan itu ya banyak sekali pergaulan, banyak sekali guru-guru yang mengajarkan, tapi mereka tetap hanya membantu saja sebagai tambahan. Les ngaji enggak cukup. Orang tua, saya bukan ustadz ya, saya bukan ustazah, saya juga banyak kekurangannya Pak Ustadz. Ya Anda coba mengupgrade. Kita orang tua ini harus mengupgrade. Ya, kita harus berusaha untuk menambah ilmu kita, khususnya berkaitan dengan mendidik anak. Nggak mesti harus jadi ustadz dulu. Saya jadi orang tua, ketika orang tua sudah jadi ustadz, ya, ini kayaknya lebih mudah mendidik anaknya. Nggak begitu juga. Ya. Tapi paling tidak kita mengupgrade. Sedikit demi sedikit kita memahami, banyak membaca, banyak mendengar, ya banyak melihat. Dan yang penting itu orang tua. Bagaimana pendekatan-pendekatannya. Karena kalau sudah diserahkan secara totalitas ke sekolahan atau kepada guru ngaji, biasanya umumnya tidak maksimal. Dan ada juga yang kita lihat, fenomena yang terjadi realita di lapangan, bahwa ternyata mereka tidak soleh dan soleha juga. Udah kasih guru ngaji, Pak Ustadz, banyak guru ngajinya. Udah sekolah agama, masih juga seperti itu. Enggak soleh dan soleha juga. Iya, itu bukan jaminan. Enggak jaminan. Ya, artinya orang tua tadi lakukan langkah-langkah yang lain. Ya, bukan hanya sekolah agama dan guru ngaji di rumah. Lakukan lagi langkah-langkah yang lain yang mesti mereka lakukan. Contohnya apa? Di buku ini nanti kita baca ya, silakan ya. Contohnya apa? Yaitu tadi saya katakan, bawa mereka ziarah kubur misalnya, bawa mereka mendatangi majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu, ya. Lalu apalagi orang tua juga melakukan pendekatan-pendekatan dari hati ke hati, berbicara, komunikasi, berinteraksi. Apalagi ya, orang tua itu eh, bisa memberikan contoh terbaik, potret nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, orang tua menginginkan si anak laki-lakinya beribadah di masjid. Bagaimana caranya?
Ya, orang tua dulu mencontohkan. Ya, ya, betul. Ini ilmu, nggak bisa. Ternyata orang tua di rumah, hasil terserah dari sekolahan. Mungkin di sekolahan dia mendapatkan pelajaran, kamu laki-laki nanti sholatnya ke masjid ya, kamu wanita sholatnya di rumah, tutup aurat segala macam. Begitu dia pulang ke rumah, ternyata apa yang terjadi? Bapaknya nggak ke masjid, ibunya masih terbuka aurat. Ini contoh, ya. Lalu bagaimana anak itu jadi soleh dan soleh? Padahal di sekolahnya sudah bagus, ya, guru ngajinya udah bagus, bisa jadi mungkin seperti itu. Tapi orang tua tidak mencontohkan. Ini bisa berbeda hasilnya. Nah, jadi orang tua memberikan contoh, 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 dan contoh. Itu adalah cara pendidikan yang terbaik. Contoh sebelum mereka berbicara, sebelum mereka mengajak, sebelum mereka mendakwahi anaknya, mereka sudah memberikan contoh-contoh ke masjid, ke masjid, ke masjid. Lama-lama anak itu juga mengikuti bapaknya. Begitu juga ibunya, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Lama-lama si anak wanitanya mau menutupi auratnya. Orang tua, bapak dan ibunya ternyata begitu azan berkumandang, langsung mereka berwudu, langsung mereka siap-siap untuk sholat. Anak melihat, akhirnya anak itu juga seperti itu juga. Nah, ketika ada tamu datang ngetok pintu, ya, assalamualaikum. Di rumah tidak ada laki-laki, ya, dan ternyata ada ibunya langsung menyambar jilbab, tutup aurat. Kenapa? Ada laki-laki yang bukan mahram datang. Anak perempuan melihat, ibu kenapa melakukan perbuatan seperti ini? Kenapa? Ada orang asing. Dia laki-laki yang bukan mahram. Ibu tidak boleh terlihat auratnya. Ibu langsung tutup aurat. Anak melihat seperti itu, dia pun akan ikut-ikutan. Nah, ini pelajaran. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang pendidikan yang didapatkan dari rumah sebelum mereka mendapatkan di sekolahan. Atau setelah mereka sampai di sekolah, mereka dapatkan kembali yang ada di rumah. Karena memang pendidikan itu berkesinambungan, terus-menerus, berkelanjutan. Bukan sehari dua hari. Mendidik anak sampai mati. Memberikan contoh terbaik, tauladan, qudwah hasanah kepada anak sampai mati. Waduh, berat Pak Ustadz ya? Iya berat, itu konsekuensi berani punya anak. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tetapi sekali lagi, akan mudah semuanya. Kalau kita ikhlaskan niat, dan kita mengikuti syariat, mengikuti sunnah, kita bersungguh-sungguh, nanti Allah bantu. Jangan, wah kayaknya nggak bisa nih, udah langsung down. Kayaknya pesimis, oh nggak bisa, putus asa. Jangan. Coba dulu, nanti Allah akan bantu dalam perjalanannya ketika kita mendidik anak. Tiba-tiba anak itu menjadi berubah, 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 berubah. Dengan sebab orang tuanya. Dan ini amal saleh yang akan terus mengalir kepada orang tuanya ketika orang tua masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustadz ya, mungkin ini Ya. pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, apa yang harus dilakukan apabila sudah upgrade ilmu parenting Islam, tapi belum bisa banyak menerapkannya kepada anak? Syukran. Sudah banyak ilmunya tentang parenting, tentang masalah pendidikan anak, tapi belum bisa menerapkan. Ya, kita perlu jawaban dari orang tua tersebut, kenapa Anda belum bisa mengamalkannya? Apakah Anda tidak paham? Kalau belum paham, bisa tanya kepada ustadznya. Dan kalau sudah paham, terus kendala apa yang Anda miliki, sehingga Anda belum bisa mengamalkannya? Ini 100 kiat ya, 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Semuanya wajib dipahami. Setiap orang tua. Ini ilmu tersendiri. Bagi yang belum jadi orang tua, nggak wajib. Sama seperti kita ingin berangkat haji ya. Ingin berangkat haji, wajib belajar tentang ilmu haji. Ya, tapi bagi orang yang dia belum tahu kapan berangkat hajinya, nggak usah belajar tentang haji. Nanti masih jauh. Ya, maka ini bagi orang yang sebentar lagi akan menjadi bapak, sebentar lagi menjadi ibu, atau sebentar lagi menjadi suami dan istri misalnya, hendaknya dia pelajari ilmu dulu sebelum beramal, jangan beramal dulu baru berilmu. Ya, jadi kendala apa sehingga Anda mengatakan belum bisa mengamalkan? Apakah sulit? Sejauh mana tingkat kesulitan? Jangan-jangan orang tuanya juga masih jauh dari agama ini. Kalau kita sudah pelajari ilmu-ilmu tentang pendidikan tarbiyatul Islam, ya tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, ya
yang sudah dipahami betul, insya Allah mudah diamalkan. Tinggal kita minta kepada Allah kemudahan. Memang sulit pasti kalau kita mengandalkan kepada diri kita sendiri. Sulit, ya. Tapi kalau kita dibantu oleh Allah, jadi mudah. Setelah kita paham, minta kepada Allah agar diberikan bantuan, diberikan pertolongan, diberikan berbagai macam hal yang kita butuhkan selama kita menjadi orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Tanpa bantuan dari Allah, pasti sulit, pasti sulit, pasti susah, pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Tapi begitu Allah membantu, semuanya mudah, semua beres. Ya. Baik, sampai di sini barangkali sudah 5:30 Nah, ya. Ustadz, betul Ustadz, sudah jam 17.30 dan Ya. sebetulnya masih ada pertanyaan lagi, cuman sepertinya harus kita cukupkan Ustadz, karena sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk berbuka. Buat yang belum sempat dibacakan pertanyaannya, insya Allah nanti akan kita hubungi, insya Allah kita akan bekali dengan buku Ustadz 100 kiat bagi orang tua agar insya Allah anak soleh dan soleha. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya, mudah-mudahan ke depan. Ini anak catat kita baru membahas 15 kiat Ustadznya secara singkat ya. Sementara jadi masih ada 85 kiat lagi Ustadz yang belum kita diskusikan. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk mendiskusikannya ke depan. Jazakumullah khairan bagi rekan-rekan muslimah yang menghadiri kajian ini. Semoga Allah jadikan pahala kita, Allah jadikan kajian ilmu ini menjadi ilmu bagi kita untuk bisa kita amalkan. Mungkin sekian dari saya, mungkin Ustadz bisa menutup dengan doa kafaratul majelis Ustadz dan kata penutup. Jazakallahu khair Ustadz. Iya, wa iyyakum. Barakallahu fiikum. Jamaah sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, mohon maaf ya, kita batasi pertemuan kita sampai waktu ini karena kita sebentar lagi akan masuk kepada berbuka puasa. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita sebagai orang tua untuk terus mempelajari ya tentang masalah pendidikan anak ini, dan kita amalkan terlebih dahulu. Kita berikan contoh. Contoh itu merupakan pendidikan. Memberikan contoh kepada anak merupakan pendidikan yang terbaik. Dan kita memberikan pendidikan dan kita pun melakukan pendekatan-pendekatan. Ambil, ya, berusaha untuk mengambil hati sang anak. Bagaimana caranya anak itu semakin cinta kepada orang tuanya. Kalau anak sudah semakin cinta kepada orang tua, maka orang tua pun semakin mudah untuk mendidik mereka. Saya sebutkan di sini, juga ada di bukunya ya. Bagaimana caranya untuk meraih cinta sang anak. Orang tua melakukan berbagai macam hal. Kalau anak sudah cinta kepada orang tua, tentunya orang tua gampang menasihatinya, dan anak pun tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Pelajarilah, baca bukunya, insya Allah sampai halaman terakhir. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas kembali pada pertemuan yang lain, lebih detail lagi, lebih rinci, dan semoga kita berharap Allah menjadikan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang tua yang bertanggung jawab, bisa menjadi pemimpin, dan bisa memberikan pengarahan yang baik, bisa memberikan contoh yang baik, dan semoga ini bisa menjadi pemberat amal soleh kita nanti di akhirat. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.